Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Trasilia dari kelas MB1A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Berpikir seperti seorang ekonom. Setiap bidang memiliki terminologinya sendiri, yaitu istilah. Contohnya matematika memiliki istilah integral, sumbu, ruang vektor. Psikolog, identitas diri, ego, disonansi kognitif. Hukum, gugatan, janji estoppel, kasih. Ekonomi juga memiliki istilahnya, seperti pasokan, tuntutan, elastisitas, surplus konsumen, keunggulan komparatif, kehilangan bobot, dan biaya kemungkinan. Ekonomi juga melatih Anda untuk berpikiran dalam hal alternatif, mengevaluasi biaya pilihan individu dan sosial, memeriksa dan memahami bagaimana peristiwa dan masalah tertentu terkait. Ekonom sebagai ilmuwan. Cara berpikir ekonomi melibatkan berpikir secara analitis dan objektif. Metode ilmiah menggunakan metode abstrak untuk membantu menjelaskan bagaimana dunia nyata yang kompleks beroperasi, mengembangkan teori, mengumpulkan dan menganalisis data untuk membuktikan teori observasi, teori, dan observasi lebih. Peran asumsi. Para ekonom membuat asumsi untuk membuat dunia lebih mudah dipahami. Seni dalam berpikir ilmiah adalah memutuskan asumsi mana yang akan dibuat. Para ekonom menggunakan asumsi yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang berbeda. Cara berpikir ekonomi termasuk mengembangkan model abstrak dari teori dan analisis model. Menggunakan dua pendekatan, yaitu deskriptif atau melaporkan fakta, kedua analitis, penalaran abstrak. Model ekonomi. Para ekonom menggunakan model untuk menyederhanakan kenyataan guna meningkatkan pemahaman kita tentang dunia. Dua dari model ekonomi paling dasar meliputi model aliran melingkar dan batas kemungkinan produksi. Model aliran melingkar. Model aliran melingkar adalah cara sederhana untuk menunjukkan secara visual transaksi ekonomi yang terjadi antara rumah tangga dan perusahaan dalam perekonomian. Gambar ini adalah contoh diagram alir melingkar. Rumah tangga dan perusahaan berinteraksi dalam dua jenis pasar. Pasar untuk faktor produksi dan pasar barang dan jasa. Rumah tangga menjual penggunaan tenaga kerja, tanah, dan modal mereka kepada perusahaan di pasar untuk faktor produksi. Perusahaan kemudian menggunakan faktor-faktor ini untuk memproduksi barang dan jasa yang pada gilirannya dijual ke rumah tangga di pasar barang dan jasa. Rumah tangga menghabiskan uang untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan. Perusahaan menggunakan sebagian pendapatan dari penjualan barang dan jasa yang dijual untuk membayar upah dan sewa. Yang tersisa adalah keuntungan pemilik perusahaan yang juga anggota rumah tangga. Setelah saya menjelaskan diagram alir melingkar tadi, saya akan menjelaskan keterangan-keterangan yang ada di diagram tersebut. Yang pertama adalah perusahaan memproduksi dan menjual barang dan jasa, menyewa dan menggunakan faktor produk. Yang kedua adalah rumah tangga, membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa, memiliki dan menjual faktor produksi. Yang ketiga, pasar barang dan jasa, perusahaan menjual, rumah tangga membeli. Yang keempat, pasar untuk faktor produksi, rumah tangga menjual, perusahaan membeli. Kemudian, faktor-faktor produksi, input yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, tanah, tenaga, dan modal.
Yang kedua adalah batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi adalah grafik yang menunjukkan berbagai kombinasi output yang mungkin dapat diproduksi oleh perekonomian dengan faktor-faktor produksi dan teknologi yang tersedia. Gambar ini adalah contoh batas kemungkinan produksi. Dalam hal ini, semua daya digunakan dalam industri komputer ekonomi akan menghasilkan 3.000 komputer dan tidak ada mobil. Jika semua sumber daya digunakan dalam industri mobil, ekonomi akan menghasilkan 1.000 mobil. Jika perekonomian membagi sumber dayanya di antara dua industri, ia dapat menghasilkan 700 mobil dan 2.000 komputer yang ditunjukkan pada gambar di titik A, dan juga di titik B 300 mobil dan 1.000 komputer, dan di titik C di mobil 600, komputer 2.200. Sebaliknya, jika pada hasil titik D tidak mungkin karena sumber daya langka, perekonomian tidak ada faktor produksi yang mendukung tingkat output tersebut. Yang berwarna kuning itu batas kemungkinan produksi. Konsep yang diilustrasikan oleh batas kemungkinan produksi: efisiensi, pertukaran, kemungkinan biaya, dan pertumbuhan ekonomi. Pada gambar ini menunjukkan produksi yang meningkat dari 3.000 sampai 4.000 komputer yang ada di titik E. Garisnya berwarna merah. Ini artinya adalah pertumbuhan ekonomi. Ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro berfokus pada bagian-bagian individual dari ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar tertentu. Ekonomi makro melihat ekonomi secara keseluruhan, bagaimana pasar secara keseluruhan berinteraksi di tingkat nasional. 2. Peran ekonom. Ketika mereka mencoba menjelaskan dunia, mereka adalah ilmuwan. Ketika mereka mencoba mengubah dunia, mereka adalah pembuat kebijakan. Analisis positif versus normatif. Pernyataan positif adalah pernyataan yang menggambarkan dunia apa adanya, disebut analisis deskriptif. Pernyataan normatif adalah pernyataan tentang bagaimana dunia seharusnya, disebut analisis preskriptif. Pernyataan positif atau normatif. Kenaikan upah minimum akan menyebabkan penurunan lapangan kerja di antara yang paling tidak terampil. Defisit anggaran federal yang lebih tinggi akan menyebabkan suku bunga meningkat. Keuntungan pendapatan dari upah minimum yang lebih tinggi bernilai lebih dari pengurangan kecil dalam pekerjaan. Contohnya, pemerintah negara bagian harus diizinkan untuk memungut biaya dari perusahaan tembakau untuk mengobati penyakit yang berhubungan dengan merokok di antara orang miskin. Ekonom di Washington menjadi penasihat dalam proses pembuatan kebijakan dari 3 cabang pemerintahan: legislatif, eksekutif, yudikatif. Mengapa ekonom tidak setuju? Mereka mungkin tidak setuju pada teori tentang bagaimana dunia bekerja. Mereka mungkin memiliki nilai berbeda, dengan demikian pandangan normatif yang berbeda. Contoh yang disetujui kebanyakan ekonom: plafon sewa mengurangi kuantitas dan kualitas perumahan yang tersedia. Tarif dan kuota impor biasanya mengurangi kesejahteraan ekonomi secara umum. Ringkasan. Untuk membahas subjek dengan objektivitas, ekonomi menggunakan metode ilmiah. Bidang ekonomi dibagi menjadi 2 subbidang: ekonomi mikro dan ekonomi makro yang sudah kita jelaskan tadi. Ekonomi bergantung pada analisis positif dan normatif.
Pernyataan positif menegaskan bagaimana dunia ada, sementara pernyataan normatif menegaskan bagaimana dunia seharusnya. Para ekonom mungkin menawarkan saran yang bertentang karena perbedaan penilaian ilmiah atau perbedaan nilai. Untuk ulasan grafis sudah saya jelaskan, ini sama dengan contoh atau gambar diagram alur melingkar dan batas kemungkinan produksi. Sekian dari materi yang saya sudah jelaskan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.